koefisiennya 2, maka kita langsung pangkatkan 2. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tiba pada materi berikutnya dalam bahasan kimia, yaitu tentang kesetimbangan kimia, ya. Ini adalah gambar dari instalasi pabrik zat kimia. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik menjadi ilmuwan atau ahli di bidang kimia itu bisa nanti mengambil jurusan bisa teknik kimia atau mungkin kimia murni, ya, seperti itu. Baik, bab sekarang yaitu kesetimbangan kimia. Kita lihat teman-teman, apakah ini? Ya, ini adalah kertas yang terbakar. Apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Ya, tentu jawabannya tidak, ya, karena kertas itu bisa berubah menjadi abu dan abu tidak akan bisa kembali menjadi kertas. Nah, dalam istilah kimia itu disebut dengan reaksi satu arah, teman-teman, atau bahasa lainnya reaksi irreversibel. Nah, ada juga di alam ini reaksi yang bersifat reversibel, artinya dua arah, atau yang disebut dengan reaksi bolak-balik. Contohnya tadi, kalau reaksi satu arah itu kertas yang dibakar menjadi abu, ya, abu tidak bisa menjadi kertas kembali. Tapi kalau yang reaksi bolak-balik, contohnya misalnya batu es yang ada di kulkas, ketika dikeluarkan dia mencair. Ketika kita akan bekukan kembali, maka tinggal dimasukkan ke kulkas, maka itu reaksi bolak-balik. Itu istilah sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kesetimbangan dinamis itu bisa kita lihat pada contoh penguapan air, ya. Ini air, dia memiliki sifat bisa menguap, ya. Kalau misalnya wadahnya itu terbuka, tidak menggunakan tutup, maka ini akan terjadi penguapan, ya. Jadi uapnya keluar. Ini tidak terjadi kesetimbangan karena air menguap dan keluar dari botol. Kemudian kalau airnya ditutup, botolnya ditutup, belum terjadi kesetimbangan. Kenapa? Karena laju penguapan lebih besar daripada laju pengembunan. Jadi kalau digambarkan tanda panah ini besarnya penguapan, pengembunannya tanda panahnya kecil. Dia pun belum setimbang karena masih lebih banyak penguapannya. Nah, yang ketiga, ini antara laju penguapan dengan laju pengembunannya itu sama. Maka ini yang disebut dengan kesetimbangan, ya. Pada proses pengembunan gitu, ya, dan penguapan sekaligus karena jumlahnya atau frekuensinya sama, maka ini disebutnya kesetimbangan. Nah, apa saja syarat terjadinya reaksi setimbang, teman-teman? Yang pertama, syaratnya yaitu reaksinya harus bersifat bolak-balik atau reversible, ya. Atau dalam reaksi terjadi dua arah. Kemudian yang syarat kedua, sistemnya harus tertutup. Jadi suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Kita sudah belajar dalam termokimia, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi, dan sistem terbuka. Jadi syarat kesetimbangan harus sistemnya tertutup. Kemudian ini syarat lain yang tidak kalah penting, yaitu bersifat dinamis. Apa itu bersifat dinamis? Secara mikroskopis, reaksi itu berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan yang sama dengan laju reaksi penguraian. Jadi, antara pembentukan dengan penguraian dia terjadi dua arah dengan kecepatan atau laju reaksi yang sama. Ini secara mikroskopis artinya tidak kasat mata, ya, tidak terlihat oleh kita. Jadi tiga syaratnya. Reaksinya harus bolak-balik, sistem tertutup, dan bersifat dinamis, ya. Nah, kalau kita lihat grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi yang bolak-balik itu, jadi kalau seandainya ini V1 adalah laju reaksi ke kanan, ya, pembentukan lah, katakan seperti itu. Kalau yang V2 adalah laju reaksi dari kanan ke kiri, berarti ini adalah penguraiannya, maka antara dua laju reaksi itu sama, ya kan? Jadi kecepatannya ketika setimbang itu tercapai pada saat V1 sama dengan V2. Di sini titik temunya. Seperti itu, ya. Nah, ini contohnya misalnya reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Nah, teman-teman
tanda panahnya dalam reaksi kesetimbangan itu seperti ini. Jadi ada dua ya. Ada satu ke kanan, satu ke kiri. Ini artinya berarti reaksi bersifat reversible atau bisa bolak-balik. Bisa terjadi proses pembentukan NO2, dari NO2 juga bisa membentuk kembali N2O4. Nah, jadi seperti ini kalau digambarkan. Kalau dia dalam keadaan setimbang, maka nanti laju reaksi antara pembentukan N2O4 dengan penguraian NO2 menjadi N2O4 itu berlangsung dengan laju yang sama. Seperti itu ya. Nah, kesetimbangan itu ada dua macam. Ada kesetimbangan homogen. Apa itu homogen? Kesetimbangan yang semua komponennya satu fasa atau satu wujud ya. Contohnya kalau misalnya gas, dia gas semua. Ini seperti ini. N2 dalam bentuk gas ditambah H2 dalam bentuk gas, ya kan? Menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas seperti itu. Ini kurang koefisiennya di sini ya. Ini harusnya 3H2 seperti itu. Nah, ini berarti kesetimbangan homogen. Nah, kalau yang kesetimbangan heterogen, fasenya terdiri dari dua atau lebih. Contohnya ini ya. Ada S, ada G. Ya, kalsium karbonat dalam bentuk padat terurai menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Jadi fasanya beda-beda, itu namanya kesetimbangan heterogen. Seperti itu. Nah, apa itu hukum kesetimbangan, teman-teman? Dalam keadaan setimbang, ya, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Jadi sekali lagi, dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Mudahnya seperti ini. Nah, contoh misalnya ya. Pada reaksi kimia Ma, jadi ini adalah zat A. Ini adalah zat A dengan koefisiennya M ditambah dengan zat B yang koefisiennya N. Ini kan bereaksi nih, ada di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Menghasilkan zat C dengan koefisiennya P ya dalam bentuk gas juga ditambah zat D dengan koefisiennya Q dalam bentuk gas. Jadi ini kesetimbangan homogen karena semuanya gas. Nah, bagaimana persamaan tetapan kesetimbangannya ya? Maka K, C atau konstanta kesetimbangan sama dengan konsentrasi produk. Nah, ini produk nih yang ada sebelah kanan. Konsentrasi zat C pangkat P, P itu dari koefisien, dikali dengan konsentrasi zat D pangkat Q, pangkat koefisiennya si D, ya kan? Dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Begitu ya. Nah, satuan Kc itu apa? Nanti tinggal molar ya, karena ini adalah konsentrasi itu kan molar. Tinggal P ditambah Q dibagi dengan M ditambah N. Nah, ini adalah contoh tetapan kesetimbangan. Nah, baik teman-teman. Misalnya kita diminta untuk menuliskan harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut ya. Oke, ini kurang fasenya. Nah, ingat dalam kesetimbangan itu ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Kalau homogen itu fasenya sama semua, misalnya kalau gas ya. Kalau heterogen ada yang campuran ya, ada solid, ada gas dan sebagainya. Nah, baik, kita akan jawab ini. Teman-teman, Bapak sekalian mengenalkan tetapan kesetimbangan itu kan lambangnya itu K ya. Nah, K ini nanti tetapan kesetimbangan itu bisa menjadi dua bentuk penulisan ya. Ada yang tetapan kesetimbangan dalam wujud konsentrasi yang kita sebut dengan Kc ya. Ada lagi tetapan kesetimbangan dalam bentuk adalah tekanan parsial yang disebut dengan Kp, seperti itu. Nah, biasanya kalau Kp ini untuk spesifik untuk zat-zat yang wujudnya itu gas ya. Kalau Kc itu bisa gas, bisa juga untuk yang terlarut ya, seperti itu dalam bentuk aquos. Nah, mari kita jawab. Jadi nanti soal ABCD ini akan kita jawab menggunakan dua versi jawaban ini, Kc dan Kp-nya ya. Sekarang kita buat yang A ya. Maka kalau kita akan buatkan Kc-nya, Kc sama dengan, ingat
tetapan kesetimbangan itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, ya kan? Berarti untuk yang A, ya, konsentrasi NH3, koefisien tidak usah ikut di depan, ya. Jadi dia langsung nanti jadi pangkat seperti itu. Ya. Konsentrasi NH3 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2, gitu ya. Nah, NH3 koefisiennya 2, maka kita langsung pangkatkan 2. Seperti ini. Kemudian N2 pangkatnya 1, ya, koefisiennya 1, tidak usah. H2 pangkatnya 3. Jreng gitu. Nah, ini adalah KC-nya. Nah, kalau KP sekalian untuk soal yang A itu nilai KP-nya sama dengan ini, cuma bedanya dia menggunakan P parsial, ya. Jadi lambangnya P NH3, ya, pangkat koefisien pangkat 2, ya, dibagi dengan dalam kurung P si N2, ya, dikali P si H2 pangkat 3. Nah, tuh, tidak ada bedanya ya. Kalau ini adalah tekanan parsial, kalau ini konsentrasi. Baik, kita lanjutkan yang B. Ya. Yang B itu adalah soalnya 2SO3 gas dalam bentuk 2SO2 dan O2 gas. Nah, ini juga sama, mudah ya teman-teman. Kita buat, berarti KC-nya sama dengan O2, ya. Berarti konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Gitu kan? Nah, KP-nya gimana? Sama saja, berarti P dari SO2 pangkat 2 dikali P-nya si O2, ya kan? Dibagi dengan P-nya si SO3 pangkat 2, gitu ya. Kemudian yang C. Nah, gimana KC-nya? Ini CaCO3, nah ini ada heterogen ya. Kesetimbangannya heterogen, maka kita langsung KC sama dengan konsentrasi dari CO2. Cukup. Nah, kenapa ini tidak ditulis, Pak? Menjadi dikali CaO gitu, dibagi CaCO3. Nah, karena ini bentuknya padat, teman-teman, dia dianggap nilainya adalah 1 atau konstan, dia tidak berubah ya. Jadi kalaupun nanti ditulis di sini itu sama saja artinya dengan pengali 1. Jadi tidak usah. Jadi cukup seperti ini ya untuk menjawab yang C itu. Kc sama dengan konsentrasi CO2 saja ya, yang solid tidak usah diajak. Paham ya? Nah, begitu juga nilai Kp-nya. Kp sama dengan cukup yang gasnya saja, P dari CO2. Seperti itu ya untuk soal yang C. Nah, terakhir untuk yang D ini juga sama-sama gas semuanya, ya kan? Kc sama dengan ini adalah PCl3, berarti kita jawab konsentrasi dari PCl3, ya kan? Koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilai Kp-nya sama, ya kan? P dari PCl3 dikali P dari Cl2 dibagi dengan P dari PCl5. Nah, lambang P di sini tuh seperti rho ya. Jadi dia disebutnya adalah tekanan parsial. Demikian teman-teman ya. Jadi sekali lagi K itu atau tetapan kesetimbangan itu bisa dibuat dalam bentuk KC tergantung permintaan nanti. KC itu bisa untuk zat cair atau terlarut ya, atau juga untuk gas. Nah, kalau Kp biasanya khusus untuk gas saja, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.